Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Karima, NIM 2018143070 dari kelas 6B. Di sini saya akan melakukan storytelling yang berjudul tentang Legenda Banyuwangi. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut memiliki seorang putra yang tampan dan pemberani, yang bernama Raden Banterang. Suatu hari, Raden Banterang berburu di hutan dengan kedua pengawal kerajaan. Selama berburu di hutan, Raden Banterang menjumpai Kijang dan lalu mengejar Kijang tersebut hingga ia memasuki hutan belantara. Ia pun terpisah dari pengawal kerajaannya. Raden Banterang pun tidak memperdulikannya. Ia terus mengejar Kijang tersebut hingga masuk ke dalam perhutanan. Tak lama kemudian, di dalam hutan tersebut ada seorang gadis yang mendatanginya. Lalu Raden Banterang terkejut dan memberanikan diri untuk menanyakan gadis tersebut. "Siapa nama kamu? Dari mana kamu berasal?" kata Raden Banterang. Lalu gadis itu menjawab, "Saya adalah seorang surti, yaitu putri dari kerajaan Klungkung." Setelah itu Raden menjawab, "Sedang apa kau di sini?" Surti menjawab, "Saya sedang diburu oleh kerajaan lain, yang dimana ayah saya adalah korban dari pemburuan tersebut." Dengan percakapan itu, Raden Banterang pun terkejut dan sedih. Kemudian Raden Banterang mengajak Putri Surti ke kerajaan istananya. Dengan melihat kecantikan Surti, Raden Banterang pun menikahi gadis tersebut. Namun setelah beberapa hari ia menikah, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Lalu Surti mencari sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Tanpa ia sadari bahwa itu adalah seorang kakak kandungnya sendiri. Kakak kandungnya bernama Rupaksa. Maksud dari kedatangan kakaknya ini untuk mengajak Surti sekongkol dalam melakukan pembunuhan kepada sang Raden Banterang. Namun Surti menolak, karena ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Kakaknya pun marah, namun tidak memaksa Surti untuk melakukan hal tersebut. Namun si Rupaksa ini memberikan ikat kepala kepada Surti yang harus disimpan di bawah kasur. Pertemuan Surti dan kakak kandungnya ini tidak diketahui oleh suaminya, karena suaminya sedang berada di dalam hutan. Namun pada saat dalam hutan, Raden Banterang didatangi oleh sosok seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai tuanku, kau sedang dalam bahaya, karena istrimu ingin membunuhmu," kata Rupaksa, si kakak kandungnya Surti. Kata si Rupaksa, "Tuan bisa membuktikannya sendiri, bahwa ada ikat kepala di kasur istrimu." Lalu si Raden Banterang bergegas pulang ke istana, dan ingin membuktikan apakah benar ada ikat kepala di bawah kasur. Namun setelah dicari-cari, ternyata benar. Raden Banterang menumpukan ikat kepala yang sudah diceritakan oleh laki-laki tersebut. Dengan melihat ikat kepala tersebut, Raden Banterang pun terkejut, dan ia juga ingin berniat untuk mencelakai istrinya. Surti pun sudah berusaha menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya, namun hati Raden Banterang pun tidak mencair. Raden Banterang pun ingin menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Akhirnya, dengan rasa kecewa tersebut, Putri Surti pun berkata, "Suamiku, kalau aku tenggelam dalam sungai ini dan kau mencium aroma harum dan jernih, itu bertanda aku tidak berbohong kepadamu. Tetapi saat aku menenggelamkan diri dan sungai itu berbau, berarti aku berbohong kepadamu," kata Surti. Si Raden Banterang pun tidak mempedulikannya. Kemudian Raden Banterang mengeluarkan keris dan menusuk pinggang istrinya. Lalu
Putri Surti pun terjatuh dan tenggelam ke sungai. Tak lama, sungai itu pun berubah menjadi jernih dan harum. Raden Banterang terkejut karena ia sudah merasa menyesal karena perbuatannya. Nah, sejak itulah sungai itu menjadi harum, yang dimana dalam bahasa Jawa itu disebut dengan Banyuwangi. Maka dari itu mengapa asal-usul dari kota Banyuwangi. Jadi pesan moral yang kita dapatkan pada legenda Banyuwangi ini, bahwa kita jangan sesekali menuduh tanpa adanya bukti yang benar. Kita mencari fakta terlebih dahulu, baru membuat kesimpulan yang benar. Sekian storytelling dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.